Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Selvita Berliana dengan NIM S2019-2001 dari kelas H1. Dan saya di sini akan mewakili kelompok 1 untuk menjelaskan tentang Islam Nusantara. Islam Nusantara dalam perspektif budaya. Yang pertama, definisi Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam yang tumbuh dan berkembang di Nusantara. Islam Nusantara bukan untuk Nusantara dan juga bukan untuk Nusantara, tetapi Islam untuk semua alam semesta. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Yang kedua, definisi budaya. Budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia. Budaya mempengaruhi agama, politik, adat istiadat, bahasa, bangun bangunan, pakaian, bahkan dalam suatu karya seni tak lengkap oleh pengaruh budaya. Selanjutnya, salah satu hal penting dalam kajian Islam Nusantara adalah pribumisasi Islam. Islam pribumisasi Islam pertama kali dimunculkan oleh Gus Dur di era tahun 80-an. Pribumisasi berarti menginjeksikan Islam ke dalam lokalitas budaya ke Indonesia yang beraneka ragam. Dalam kamus pribumisasi Islam, Islam harus mengakomodasi kearifan lokal atau local wisdom sebagai bagian yang tak terpisahkan dan built-in dalam dirinya. Jangan heran jika saat itu Gus Dur mengusulkan kata-kata selamat pagi sebagai ganti kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu usulan Gus Dur ini menjadi kontroversi di kalangan umat Islam. Pribumisasi Islam sebaliknya menolak Arabisme. Arabisme adalah paham yang memandang bahwa Islam bersifat Arab sentris, dus harus diikuti oleh umat Islam. Dalam paham Arabisme, budaya Arab tidak dapat dipisahkan dengan Islam. Islam ya Arab dan Arab ya Islam. Sehingga apa saja yang berasal dari Arab dianggap merupakan agama Islam yang harus diikuti. Contohnya seperti baju gamis, berjenggot, hijab, makanan, atau nasi Bukhari misalnya, dan adat, dan yang lainnya. Dianggap suatu hal yang harus diikuti meski tidak ada afirmasi dari Islam. Pandangan Arabisme seperti ini tentu tidak benar. Demikian ini karena tidak semua yang berasal dari Arab harus diikuti. Buktinya tidak semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW harus diikuti. Ada beberapa hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, namun tidak harus diikuti. Lalu,
ada beberapa perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimaksud sebagai tasyri', antara lain cara berjalan Nabi, cara berbicara, cara menghadap rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cara makan, cara berpakaian, memelihara jenggot, dan lain sebagainya. Bahkan praktek Nabi nikah 9 istri termasuk khususiyah atau hal yang khusus hanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Islam yang tidak termasuk tasyri', demikian juga khususnya bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sholat tahajud sebagai kewajiban, bukan kesunahan. Sekali lagi, ini semua tidak dimaksudkan sebagai syariat Islam. Lagi pula, Islam sangat mengakomodir adat istiadat turunan dari nenek moyang. Senyampang tidak berbenturan dengan Islam. Ada beberapa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu membumikan Islam Nusantara, meneruskan tradisi yang sudah ada dan berjalan ratusan tahun lamanya, di antaranya sholat Jumat dan sebagainya. Dengan demikian, Arabisme tidak dibenarkan. Karena Arabisme pasti memusnahkan tradisi-tradisi yang lahir dan tumbuh berkembang di seluruh dunia. Dalam bahasa usul fikih, pribumisasi Islam adalah akomodasi terhadap adat istiadat atau yang juga dikenal dengan urf. Urf adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam. Sebagai maklum, urf digunakan sebagai salah satu acuan dalam mazhab fikih sebagai diktum fikih didasarkan pada realitas adat istiadat yang ada. Tak heran jika muncul kaidah al-adatu muhaqqamah atstabitu bi al-urfika atstabiti bin nasahi malam yukallif syar'an kullu ma warada bis syara'u wala dalbita lahu fihi wala fil lughati yurja'u fihi ila al-urfi dan sebagainya. Fikih yang ada termasuk fikih yang berkembang di Indonesia tidak bisa lepas dari keberadaan adat istiadat atau urf. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hirana, NIM S 2019-2030. Di sini saya akan menjelaskan tentang antara urf syahih dan urf fasid. Adat istiadat yang bertentangan Islam sendiri disebut dengan urf yang fasid. Urf yang fasid adalah urf yang bertentangan dengan syariah, misalnya urf yang di dalamnya terkandung maksiat seperti percampuran ikhtilat laki dan perempuan, membuka aurat, minuman keras dan lain sebagainya. Fasid ini ditolak dalam Islam dan dijauhkan dari umat Islam karena bertentangan dengan Islam sejauh mungkin yang bertentangan dengan
syariah harus dibuang jauh-jauh dalam kehidupan umat. Dengan demikian, tidak semua dapat diambil sebagai sumber hukum Islam, melainkan hanya yang sahih saja yang dijadikan acuan fikih. Jika fasid adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, maka sahih tidak bertentangan dengan syariat dan oleh karena itu masih tetap digunakan dalam Islam. Secara detail sebagaimana dijelaskan Wahbah Az-Zuhaili adalah bahwa syahih adalah yang tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita-cita kemaslahatan, dan tidak mendorong timbulnya mafsadah. Sementara fasid adalah tradisi yang berlawanan dengan dalil syariah, menghalalkan keharaman maupun membatalkan kewajiban, serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Kaseptian dengan NIM S2019-2002. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai perbedaan urf sahih dengan urf fasid. Yang kedua, mengenai syarat adat istiadat yang dapat dijadikan pijakan hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, urf fasid adalah adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. Begitupun sebaliknya dengan sahih, yaitu adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Islam. Perbedaan di antara keduanya yaitu ada 4. Yang pertama, sahih tidak mengharamkan segala sesuatu yang halal. Begitupun sebaliknya dengan fasid, menghalalkan segala sesuatu yang haram. Yang kedua, sahih tidak membatalkan segala sesuatu yang wajib, sedangkan fasid membatalkan segala sesuatu yang wajib atau kewajiban. Yang ketiga, sahih tidak menggugurkan cita-cita kemaslahatan, sedangkan fasid mencegah kemaslahatan. Yang keempat, sahih tidak mendorong timbulnya kerusakan, sedangkan fasid mendorong timbulnya kerusakan. Yang selanjutnya, syarat adat istiadat yang dapat dijadikan pijakan hukum, yaitu ada 4. Yang pertama, kebiasaan tersebut berlaku secara umum, minimal sebagian besar orang yang berada di tempat tersebut. Yang kedua, urf terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya. Yang ketiga, tidak ada ucapan atau pekerjaan yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai substansial urf. Dan yang terakhir, urf tidak bertentangan dengan nilai teks syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhrabin dengan NIM S2019-2003. Saya mahasiswa Fakultas Syariah YIN Jember semester 3 dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah. Saya dari kelompok 1. Baik, saya akan menjelaskan mengenai poin tentang modifikasi tradisi buruk dalam materi Islam Nusantara dalam perspektif budaya. Jadi, dalam banyak bentuk yang terjadi adalah modifikasi tradisi yang buruk dan meneguhkan tradisi yang baik. Tradisi perayaan Idul Fitri yang jauh lebih ramai daripada Idul Adha di Indonesia dan berbeda dengan lingkungan Arab yang ramai ketika Idul Adha merupakan
indikasi peneguhan tradisi yang baik di Indonesia. Idul Fitri itu sendiri syarat dengan makna halal bihalal yang tidak akan ditemui dalam tradisi Islam di luar Indonesia. Jadi di Indonesia, adanya hanya di Indonesia makna halal bihalal. Tentu ini merupakan berkah yang patut disyukuri di bumi Islam Nusantara. Sementara itu, dalam pandangan sebagian orang, tradisi sebagian orang Hindu untuk melekan pada hari ke-7 orang yang meninggal dunia oleh Islam diganti dengan tradisi seperti tahlilan yang berisikan zikir secara kolektif dengan membaca tahmid, tahlil, tasbih, dan Al-Quran yang sangat dianjurkan dalam Islam. Jikapun toh ada selamatan, maka yang demikian ini menjadi sedekah bagi orang yang meninggal dan keluarganya tersebut. Demikian juga dengan petik laut yang diselenggarakan di berbagai tempat di Indonesia sebagai acara selamatan atas berkat yang diberikan di laut. Para ulama Indonesia memodifikasinya dengan acara-acara yang baik dengan meninggalkan yang tidak baik. Sebut misalnya unsur tabzir atau berlebih-lebihan, syirik, ikhtilat laki-laki dan perempuan, serta minum-minuman keras. Hal-hal yang negatif seperti itu, ini disingkirkan semua, diisi dengan kegiatan yang positif, seperti sholawatan, khataman Al-Quran, ceramah agama, santunan anak yatim, dan lain-lain sebagainya, yang merupakan bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua menunjukkan model modifikasi tradisi yang bertentangan dengan Islam. Hingga kini terus akan terjadi dialektika yang tak berkesudahan dan terus berlangsung antara Islam yang universal dengan lokal wisdom keindonesiaan. Semua itu akan mematangkan formula Islam Nusantara di masa ke masa. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.